Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman 10 RPL 1 dan 10 RPL 2? Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tugas minggu lalu ya. Tugas minggu lalu mengenai apa nih? Menu matematika ya, di mana nanti ada pilihan bilangan genap, bilangan ganjil, lalu luas persegi dan luas persegi panjang seperti itu. Mungkin sedikit mengingatkan eh, programnya kurang lebih seperti ini ya. Jika nanti memilih satu buah menu dari 4 pilihan ini, misalkan luas persegi, misalkan pilihan nomor 3, lalu di enter, lalu memasukkan sisi, misalkan 6, berarti 6 kali 6 luasnya adalah 36 seperti itu. Mari kita bahas mengenai tugas tersebut. Jadi ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Ini cara yang saya share seperti itu. Jadi jika rekan-rekan siswa punya cara tersendiri, diperbolehkan seperti itu. Baik, ini sudah saya buat beberapa fungsi karena kemarin ketentuannya dibuat beberapa fungsi ya untuk masuk ke menunya. Baik, biar tidak memboroskan space, ini saya tutup dulu fungsinya ya. Ini saya tutup dulu untuk yang deret genap, lalu ganjil, luas persegi panjang. Oke, kita fokus dulu ke public static void main-nya ya. Seperti ini. Jadi fokus kita adalah menu matematikanya itu ya. Jadi ada tulisan ke layar menu matematika seperti ini, lalu ada pilihan ya. Pilihan 1, 2, 3, 4, genap, ganjil, persegi dan persegi panjang. Seperti itu. Nah, di sini saya buat satu buah scanner ya. Satu buah scanner. Scannernya di sini agak berbeda. Kenapa? Karena yang biasanya kita buat itu di sini gitu ya, scanner, lalu namanya input sama dengan new bla bla bla. Di sini semuanya di dalam public static void main-nya. Nah, jika yang kita buat dulu ya waktu di video sebelumnya itu disebut variabel lokal ya. Artinya dia hanya bisa diakses di dalam fungsi tersebut. Jadi kalau misalkan nanti diakses di luar fungsi tersebut itu tidak bisa seperti itu. Nah, makanya untuk variabel scanner atau objek scanner ini saya buat variabel global, yaitu variabel global adalah variabel yang didefinisikan setelah kelasnya ini ya. Jadi yang paling luar ya. Jadi setelah ini saya buat kelas tes namanya, kelasnya namanya kelas tes, lalu kurung kurawal buka, dan kemudian dia langsung didefinisikan. Nah, dengan begini, karena dia variabel global, makanya dia bisa diakses di mana saja, di dalam function mana saja, seperti itu. Itu sekilas mengenai variabel global ini ya. Jadi setelah membuat tes, kelas tes, lalu kurung kurawal buka, lalu didefinisikan satu buah variabel global seperti ini, static scanner INP. Nah, untuk tadi di main menunya ini saya new ya. Ini artinya saya inisialisasi ya. Saya inisialisasi di dalam public static void main seperti itu. Jadi ini variabel global, lalu inisialisasinya di dalam public static void main. Mengapa? Karena ini saya berikan catatan di sini karena public static void main dieksekusi pertama kali ya. Artinya nanti setelah membuat ini hanya didefinisikan saja, lalu kemudian di public static void main ini kemudian diinisialisasi. Inisialisasi objek. Jadi kalau tanpa inisialisasi, tanpa keyword new ini, nanti dia error. Kita coba saja. Jadi nanti dia error ya, akan muncul errornya, bisa dicoba. Nah ini dia akan muncul null pointer exception, artinya dia belum diinisialisasi ya. Kalau ini dideklarasikan, jika ini dideklarasikan untuk pertama kali, disebutkan untuk pertama kali ya,
Lalu yang di sini adalah untuk inisialisasi, dia itu objek apa sih, seperti itu. Dia itu sebenarnya itu apa, seperti itu. Ada beberapa yang bisa tanpa inisialisasi. Jadi misalkan untuk variabel biasa, misalkan string nama, oke, itu tidak perlu inisialisasi ya. Jadi bisa langsung digunakan di mana saja. Ini kita hanya sekedar contoh. Oke, itu persoalan variabel scannernya. Kenapa saya buat satu di sini sebagai global? Karena nanti digunakan di banyak function ya, banyak digunakan di beberapa metode ya. Jadi tidak hanya nanti di PSPM saja, tidak digunakan hanya di public static void main saja. Baik, jadi ini sekedar redaksi menu matematika pilihan 1 genap, 2 ganjil, 3 persegi, 4 persegi panjang. Seperti itu. Lalu di sini ada inputan ya, pilihan, variabel pilihan, pilihannya yang apa? Seperti itu. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan gunakan switch ya. Kalau pada ketentuan yang kemarin itu saran saya pakai if, kalau yang bisa pakai if silakan, ini pakai switch saya. Jadi langsung saja jelaskan pakai switch gitu ya. Jadi switch itu pilihan ya, pilihan mencocokkan ya, cocokkan pilihannya, seperti itu. Jadi misalkan saja kita memilih menu nomor 3 ya, kita pilih menu nomor 3. Berarti di sini nanti diketikkan angka 3 seperti itu. Lalu ini di sini seperti dicocokkan switch pilihan, berarti 3 ya. Nilainya 3 tadi ya, pilihan kita ya. Apakah pilihan itu 1? Kan tidak ya. Lalu lewat. Apakah pilihan itu 2? Tidak. Apakah pilihan itu 3? Betul ya. Contohnya kita pilihannya 3. Lalu menjalankan yang fungsi yang luas persegi. Ini saya buat fungsi luas persegi. Nah, untuk menuju ke luas persegi ini, metode luas persegi ini saya CTRL saja ya, CTRL lalu diklik saja seperti ini. Nah, ini tadi yang sudah saya close fungsinya, ini saya expand ya. Jadi nanti isinya apa? Isinya simpel saja. Jadi yang masukkan menu luas persegi, rumusnya sisi kali sisi, lalu dialog untuk memasukkan sisi. Lalu ini adalah variabel sisinya menggunakan INP tadi ya, menggunakan scanner tadi ya, seperti itu. Jadi diakses di sini. Lalu ini adalah sisi kali sisi. Kemudian ini variabel luasnya dicetak, seperti itu. Oke, ini saya tutup saja lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ya itu ya. Jadi pilihannya 1 ke deret genap seperti isinya seperti apa misalkan. Oke, kita telusuri. Untuk yang bilangan genap jadi seperti ini ya. Jadi ada redaksi bilangan genap seperti biasa, lalu masukkan bilangan awal atau batas awal. Ini ada variabel awal untuk inputan, lalu ini batas akhirnya, lalu ini INP akhir ya, next in ya, untuk bilangan batas akhirnya. Nah, kemudian loopingnya, berarti loopingnya tidak dari 0 ya, loopingnya dari awal ya, variabel awal ini ya, berarti sampai dengan kurang dari sama dengan akhir ya, variabel akhir ini. Kemudian di looping. Nah, ketika di looping kemudian dicek apakah dia bilangan tersebut apakah genap ya. Genap artinya di modulus 2 dia habis ya, tidak ada isinya. Kalau benar dia baru dicetak. Seperti itu. Kalau yang ganjil kurang lebih sama. Ini saya close, ini saya buka. Berarti perbedaannya apakah dia sisa 1 ya. Misalkan kalau 7 berarti 3 sisa 1, seperti itu. Berarti ini ganjil. Kalau benar dia ganjil, berarti nanti dia dicetak seperti itu. Untuk yang luas persegi tadi sudah. Untuk yang luas persegi panjang juga kurang lebih sama. Jadi nanti memasukkan
redaksinya dulu panjang kali lebar, lalu ini memasukkan panjang, lalu ini memasukkan lebar, lalu ini dikalikan panjang kali lebar, kemudian dicetak seperti itu. Iya, itu saja sih tugasnya. Oh iya, ada default lagi ini dalam artian kalau dalam switch didefinisikan satu-satu ya, 1, 2, 3, 4 ya, karena menunya ada 4 ya. Jika kita memasukkan 5, berarti nanti ditangkapnya di default ini, dalam artian yang tidak ada pilihan di atasnya, sudah tidak ada lagi, berarti ditangkap di default. Misalkan mau memasukkan 5, 6 atau berapa, 10 gitu ya, kan tidak ada nih, berarti nanti ditangkapnya di default ini, tidak ada pilihan seperti itu. Baik, teman-teman sudah belajar banyak hal ya dari tugas ini ya. Yang pertama tadi scanner tadi menggunakan variabel global, saya buat global lalu diinisialisasi di sini. Kemudian mengenai switch case tadi ada pilihannya, dia mencocokkan ya. Ini adalah varian atau variasi dari kondisi ya. Selain if juga bisa pakai switch. Kalau minggu lalu kita webinar bahas menggunakan if seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup. Oke, mungkin kemungkinan cara lain. Kemungkinan cara lain mungkin scannernya di sini digunakan satu-satu ya. Kalau ini saya buat satu, lalu digunakan di banyak metode ya. Digunakan di beberapa metode. Kalau misalkan teman-teman dalam belajarnya kok, Pak saya buat satu khusus di untuk yang deret genap, nggak apa-apa. Berarti nanti di sini scanner INP genap misalkan sama dengan new bla bla bla, itu nggak apa-apa. Karena ini saya efisiensi ya tujuannya ya. Jadi bikin coding satu nanti digunakan di banyak tempat. Seperti itu, di banyak fungsi. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi ini adalah penjelasannya dari tugas kemarin. Oke, kita lanjut ke materi kita ya. Materi kita berarti kita akan membahas mengenai looping ya. Mengenai looping, while sama do while. Di minggu lalu kita sudah membahas mengenai looping. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke part kedua.